Oke, kembali lagi kita masuk ke topik bahasan kita yang ketiga, yaitu humidifikasi. Nah, humidifikasi ini adalah proses separasi gas cair juga, gitu ya. Nah, ini dia perbedaannya dengan absorpsi, gitu ya. Kalau humidifikasi itu gasnya adalah pure air atau udara, gitu ya. Sedangkan cairannya adalah air, gitu ya. Nah, ini proses humidifikasi adalah menambahkan, gitu ya, uap air, gitu ya. Nah, ini nanti dari air ini, gitu ya, dia akan menguap dan akan menambah moisture ke dalam udara, gitu ya. Nah, ini dia tujuannya, menambah moisture ke udara adalah proses humidifikasi, gitu ya, dilihat dari udaranya, gitu ya, karena udara ini akan ketambahan kandungan uap air, gitu ya. Nah, kalau dalam proses pengeringan, gitu ya, kandungan uap air di udara itu, gitu ya, itu harus dikontrol, gitu ya, karena kalau banyak kandungan uap airnya tinggi, gitu ya, proses pengeringan itu akan berjalan lambat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian lihat dari airnya, gitu ya, nah ini adalah pendinginan sejumlah air, gitu ya, dari pemrosesan, gitu ya, ke proses humidifikasi ini, gitu ya, yang tadinya dia bersifat temperaturnya lebih hangat, gitu ya. Nah, itu akan menjadi dingin, gitu ya, melalui proses humidifikasi. Nah, sedangkan dehumidifikasi itu kebalikannya dari humidifikasi, gitu ya, yaitu uap air di udara, gitu ya, keluar, gitu ya, dari udara itu, gitu ya, melalui proses kondensasi. Nah, itu dia humidifikasi tujuannya, gitu ya. Nah, fenomenanya sama seperti sebelumnya, gitu ya. Semoga kalian bisa membayangkannya, gitu ya. Nah, ini dia contohnya adalah cooling tower. Nah, cooling tower ini adalah unit yang penting, gitu ya, di proses industri. Nah, jadi kalau penukar panas, gitu ya, kalau medianya adalah air sebagai pendingin, gitu ya. Nah, kalau dari penukar panas ini biasanya sudah relatif lebih hangat, gitu ya, panas, gitu ya. Nah, keluar, gitu ya. Nah, ini penukar panasnya nggak hanya satu, gitu ya, kalau di industri banyak, gitu ya. Nah, itu sejumlah air besar itu, gitu ya, dari beberapa penukar panas, gitu ya, itu akan masuk ke menara pendingin, gitu ya, untuk didinginkan, gitu ya, dengan cara membuang, gitu ya, panasnya, gitu ya, dengan penguapan tadi, gitu ya. Nah, menggunakan apa, gitu ya, menggunakan udara tadi, gitu ya. Nah, ini dia, gitu ya, terjadinya di menara pendingin namanya, atau cooling tower. Oke, next. Nah, jadi unit cooling tower ini merupakan penghilang panas untuk sejumlah besar limbah air proses ke atmosfer, sehingga air nanti akan kembali dingin, gitu ya, dan bisa digunakan kembali untuk media pendingin, gitu ya, pada beberapa alat penukar panas lainnya, gitu ya. Nah, jadi prinsip kerja dari cooling tower ini atau unit humidifier ini, gitu ya, jadi air hangat yang tadi relatif temperaturnya lebih tinggi dari air bertemperatur ruangan, gitu ya, akibat sudah digunakan sebagai media pendingin, gitu ya, pada beberapa proses penukar panas, gitu ya, di industri. Nah, bertemu dengan udara, gitu ya, pada cooling tower ini, gitu ya. Nah, untuk air masuk dari bagian atas menara, sedangkan udara masuk di bagian bawah. Nah, ini terjadi secara counterflow, gitu ya. Nah, lalu air dan udara ini, gitu ya, bertemu bisa secara direct ataupun indirect, gitu ya. Nah, kalau secara direct terjadi pada packing media, gitu ya, yang menyediakan area kontak. Nah, lalu udara sendiri, gitu ya, masuk ke dalam cooling tower ini bisa disebabkan secara
alami atau dipaksa gitu ya. Jadi kalau secara alami itu merupakan natural draft, sedangkan kalau dipaksa dia harus pakai mechanical gitu ya. Nah, salah satunya adalah kipas gitu ya. Nah, kipas sendiri gitu ya, itu biasanya ada yang di bagian atas menara, ada yang berada di bagian bawah. Nah, kalau yang di bagian atas itu disebut sebagai induced draft cooling tower gitu ya. Sedangkan di bagian bawah itu forced draft cooling tower gitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau biasanya di cooling tower ini gitu ya, udaranya itu akan lebih dingin gitu ya. Karena apa? Karena mengandung uap air tadi gitu ya. Nah, itu dia. Oke, next. Kita bicara sedikit mengenai diagram psikometrik. Diagram psikometrik ini sudah saya sampaikan sepertinya di video di CIS gitu ya. Nah, kalian bisa tonton gitu ya bagaimana cara memperoleh nilai-nilai parameternya gitu ya. Nah, jadi psikometrik sendiri itu studi berkaitan dengan sifat campuran udara dan uap air gitu ya. Nah, psikometri mempelajari sifat termodinamika pada suatu temperatur dan tekanan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini beberapa parameter dari diagram psikometrik, yaitu dry bulb, wet bulb, temperatur dew, kemudian persen RH gitu ya, atau relative humidity, kemudian rasio humiditas, ini gram moisture per kilogram udara gitu ya. Kemudian ada volume spesifik, meter pangkat 3 per kilogram dry air, dan juga enthalpy spesifik. Oke, ini ada beberapa poin gitu ya. Jadi untuk air sendiri gitu ya, itu tidak bisa didinginkan di bawah wet bulb temperatur. Nah, ini apa wet bulb nanti kita pelajari. Lalu panas laten penguapan air gitu ya sebesar 2.300 kJ per kilogram. Nah, lalu beberapa menara pendingin atau cooling tower gitu ya, tidak hanya packet tower gitu ya. Nah, tadi ada packing medianya gitu ya, tapi bisa secara spray gitu ya, disebarkan gitu ya. Nah, ini dia. Oke, nah untuk wet bulb temperatur, nah apa sih wet bulb temperatur itu gitu ya? Nah, kita lihat gambar ini dulu gitu ya. Jadi ini diukur, gimana cara mengukurnya gitu ya. Nah, ini termometer, lalu di bagian bawah itu ada bulbnya gitu ya. Nah, bulbnya ini gitu ya, itu dilapisi oleh suatu kain basah gitu ya. Nah, kemudian didiamkan gitu ya. Nah, didiamkan lalu ada udara yang mengalir gitu ya melalui kain basah ini gitu ya. Nah, dialiri gitu ya. Nah, kalor dari udara ini gitu ya. Nah, udara ini punya kalor juga gitu ya. Nah, kalor dari udara ini akan menguapkan air gitu ya pada kain basah ini gitu ya. Nah, lama-kelamaan gitu ya, udara akan jenuh oleh uap air gitu ya. Nah, setelah keluar dari sini ya, di sisi kanan ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai wet bulb temperatur. Nah, mungkin kalau kalian susah membayangkan, kalian bisa bayangkan seperti kalian menjemur pakaian gitu ya. Nah, jadi kalau pakaian itu pertama-tama basah gitu ya. Nah, lalu makin lama gitu ya, walaupun tidak ada cahaya matahari misalnya gitu ya, tapi angin kencang gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan pakaian kalian bisa kering gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Nah, temperatur di mana udara sudah mengandung uap air gitu ya, jenuh gitu ya, itu yang disebut sebagai wet bulb temperatur. Nah, itu dia gitu ya. Nah, ini ada diagram psikometriknya. Nah, ini bisa kalian temukan gitu ya di beberapa buku gitu ya, di Makeup ada, di Jenkopis ada gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Jadi ini banyak ini memang gitu ya untuk garis-garisnya gitu ya.
Nah, tadi juga ada beberapa parameter itu gitu ya. Nah, ini saya punya soal gitu ya. Bagaimana kalau titiknya nih di bagian biru ini gitu ya. Nah, sekarang carilah gitu ya beberapa parameter tadi gitu ya, yaitu persen relative humidity, kemudian rasio humiditas, wet bulb, dry bulb gitu ya, kemudian temperatur dew, gitu ya, kemudian volume spesifik, dan juga enthalpy spesifiknya seperti apa gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Nah, silakan kalian kombinasikan dengan video yang sudah ada di CIS gitu ya. Nah, jadi sehingga kalian akan lebih mengerti bagaimana cara menarik garis masing-masing itu gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya gitu ya. Oke, selamat mencoba dan selamat